Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami semua, untuk kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan terlebih pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, berbicara kepada kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, terkait wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan bangsa kita umat Tuhan turut serta mendukung dan berjuang bersama dengan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah kita dan semua elemen bangsa untuk sementara waktu tidak mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang atau bersifat komunal. Kita beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, tentunya tanpa mengurangi hakikat ibadah dan sembah kita kepada Tuhan. Tuhan Allah memberikan amanat kepada umatnya untuk berperan serta dalam pelayanan sosial kemasyarakatan, mengusahakan kesejahteraan kota, negara, dan berdoa untuk kota, negara, dan pemerintah yang memimpin di dalamnya. Sebab kesejahteraan kota, negara, di mana kita hidup adalah kesejahteraan kita juga. Dengan kata lain, umat Tuhan bukan hanya warga kerajaan Allah, tetapi juga kita sebagai warga negara yang baik. Amanat Tuhan ini adalah bentuk kesaksian umatnya kepada dunia. Amanat Tuhan ini juga lah yang sangat ditekankan oleh Bapa Gereja Metodis John Wesley, di mana orang Metodis haruslah mengimplementasikan keselamatannya melalui kesalehan sosial, yakni kehidupan yang baik, yang benar dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, seturut dengan itu, marilah kita sekarang membaca firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?"
Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelihkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seseorang berdosa dapat membuat mujizat demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelihkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelihkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosa." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang baru kita baca ini, Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, selalu bertindak melampaui prasangka-prasangka atau praduga-praduga teologis yang umum pada zamannya. Yesus bertindak dan berbuat semata-mata didasarkan pada kasih-Nya dan kepada jiwa-jiwa manusia yang merindukan salom atau keselamatan. Kita melihat terhadap orang yang buta sejak lahirnya, bagaimana Yesus menepis pandangan bahwa kebutaannya adalah karena dosanya atau dosa orang tuanya. Walaupun dalam kasus lain ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, kelumpuhannya memang berkaitan erat dengan dosa-dosa masa lalunya. Yohanes 5 ayat 5-14. Tetapi terhadap orang yang buta sejak lahirnya ini, Yesus mengatakan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa melalui orang yang buta sejak lahirnya ini ada rencana Allah ke depan bagi dia. Rencana Allah untuk kebaikan si buta ini. Allah mau memakai si buta itu untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan Allah mau memakai orang yang tadinya buta itu sebagai saksi pekerjaan-pekerjaan Allah. Tentu dalam hal yang sama, Tuhan juga mau saudara-saudara memakai kita dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita untuk memperlihatkan kepada dunia akan kemurahan, belas kasihan, dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah menyelamatkan jiwa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan mau memakai kita sebagai saksi akan kemurahan dan belas kasihan Kristus bagi orang banyak, sebagaimana orang yang tadinya buta sejak lahir. Dalam hal yang lain, kita melihat kepekaan Yesus atas kebutuhan jiwa orang lain. Bagi Yesus, hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum-hukum Allah seperti hari Sabat. Ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempermasalahkan Yesus melakukan sesuatu pada hari Sabat, Yesus mempertanyakan makna hari Sabat itu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Markus 3 ayat 4. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat diam 1000 bahasa, karena memang berbuat baik dan menyelamatkan nyawa itulah yang disukai oleh Allah. Bagi Yesus sangatlah jelas, hari Sabat itu haruslah diisi dengan kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapaknya, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan salom dan keselamatan bagi sesama. Dalam hal yang sama, ketika kita saat ini beribadah di rumah masing-masing, juga adalah dalam rangka mengisi hari Tuhan, untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat, dan untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk membunuh nyawa orang, menuju kepada kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana pandangan orang buta yang telah disembuhkan itu tentang Yesus dalam menjawab kedegilan hati orang Farisi. Ia berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa,
melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kata orang yang tadinya buta itu tentang Yesus. Kita melihat bahwa orang yang tadinya buta ini tidak ragu bahwa Yesus adalah orang benar, orang saleh, orang yang melakukan kehendak Allah, dan orang yang datang dari Allah. Oleh karena itu Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkannya. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, ia pada akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan menyembahnya. Saudara-saudara, dalam hal ini kita mencamkan sebuah pernyataan teologis dari orang yang tadinya buta ini, yang menyatakan bahwa Allah mendengarkan orang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Kita percaya Allah memperhatikan kehidupan kita. Kita percaya Allah mendengarkan doa-doa kita, doa-doa orang yang hidup dalam kehendak-Nya. Meskipun saudara-saudara dalam situasi sekarang ini, di mana ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecurigaan karena serangan COVID-19 ini, kita menyadari betapa kita manusia sangatlah lemah. Kita tidak berdaya. Namun di sisi lain kita memiliki pengharapan yang kuat, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang murah hati, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ada Allah yang berkuasa menyembuhkan dan melenyapkan sakit penyakit. Allah yang berkenan menunjukkan rahmat dan kasih setia-Nya kepada umat-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita selalu hidup dalam kesalehan, yakni kebaikan, kebenaran, dan belas kasihan. So pasti Tuhan akan mendengarkan isi hati dan kerinduan kita, kerinduan orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena Engkau Allah yang murah hati, oleh karena Engkau Allah yang peduli dengan kesengsaraan umat-Mu. Terlebih-lebih pada saat ini ya Tuhan, kami berseru dan berdoa kepada-Mu, oleh karena situasi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini yang dilanda kekhawatiran, bahkan ketakutan oleh karena wabah pandemi coronavirus yang merebak di mana-mana. Tapi kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup untuk menolong kami melewati semua bentuk pergumulan ini. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan keselamatan Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu, berkatilah bangsa kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kekuasaan-Mu yang memberikan dan mendatangkan salum itu di tengah-tengah bangsa kami. Dan pujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin.